wawancara sepintas. Katanya mau disomasi, tapi kami juga belum menerima somasinya ataupun mungkin baru rilis untuk memberikan peringatan ataupun mungkin himbauan. Mbak Dewi sudah menghubungi, tapi ceritanya mungkin belum detail karena masih melalui telepon, dan mungkin 1-2 hari ini kita akan ketemu. Itu yang saya belum dapat kabar dan dapat cerita, dan saya lihat apakah benar cerita itu. Makanya kalau teman-teman menanyakan soal case-nya Mbak Dewi, saya baru mau ketemu mungkin besok atau lusa. Informasi yang saya baca ya ceritanya seperti itu, tapi kan saya belum lihat detail jelas apakah benar, apakah itu memang ada, itu kan saya belum tahu. Jadi saya belum berani kasih komentar. Saya belum berani menjawab karena yang pertama jangan sampai nanti saya memberikan komentar yang salah. Tapi yang pasti saya harus lihat dulu. Jadi kalau menanyakan soal itu silakan tanya sama ahlinya. Mungkin kalau saya mau menyampaikan saya nggak berani, takutnya nanti ada salah memberikan pernyataan. Tapi yang pasti 1-2 hari ini saya akan ketemu Mbak Dewi. Kita lihat bila mana memang misalnya memang ada komunikasi antara mereka berdua masih bisa diselesaikan lebih baik. Tapi kita lihat nanti kemauan dari klien seperti apa. Gitu. Kalau aku sih logika aja ya, kalau nggak ada video, nggak ada foto itu sama aja pemberitaan hoax. Orang itu mau sumpah demi Allah kayak gimana, kalau nggak ada video, nggak ada foto, gue nggak percaya. Kalau cuma sekedar katanya gue nggak percaya. Kita pakai logika, jangan jadi orang bodoh. Ya kalau diminta sama Mbak Dewi ya saya siap. Yang dia janjikan kan ada video. Ternyata tidak ada video, tapi sudah wawancara kemana-mana. Terus jadi aku harus bagaimana? Ya aku lebih percaya Ruli lah, gitu. Kalau misalkan aku percaya sama Ruli, terus aku mau dimusuhin, terus tiba-tiba aku disomasi, ya urusan gue dong. Yang gue butuhkan kan video, foto itu pun nggak ada, foto nggak ada belakang. Jadi kenapa harus marah-marah? Ada bukti-bukti fakta, Cat, ada semuanya, ya. Nah, kalau dia mau menghindar dari situ, kalau memang mau melakukan itu pada saat foto dibilang tuh hoax atau segala macam, ya kita buktikan aja dengan CCTV itu. Yuk, akan dibuka nggak sih Bang CCTV? Ya tentunya kan harus kita bikin LP dong. Iya. Berarti kan resmi secara hukum. Baru kita minta kepada tempat di mana dia berada, ya kita buka CCTV. Kalau emosional enggak, tapi mungkin agak sedikit marah atau mungkin kecewa itu ada. Tapi saya nggak tahu, cuman ceritanya simple karena waktu saya terima telepon saya lagi dampingin klien juga. Jadi belum terlalu banyak dapat informasi lebih jelas. Kayaknya masalah yang berhubungan dengan ini ya, bukti kekasihnya Mbak Dewi ya, cuman lebih kepada itu ya. Cuman karena kemarin kondisinya juga kita juga lagi nggak fokus dan sibuk lagi dampingin klien, jadi saya bilang nanti ketemu di Jakarta. Saat ini setelah saya baru kembali dari luar kota, saya sudah menghubungi klien kami. Intinya dia tidak memberikan komentar terkait dengan berita seperti yang kemarin beredar. Tapi intinya tadi dia menyampaikan bahwa kasus ini tetap akan dilanjut sampai ke pengadilan dan belum ada kata-kata ataupun statement dari klien kami bahwa kita akan melakukan perdamaian. Jadi masih lanjut untuk sejauh ini. Ya itu juga makanya saya bingung, kemarin kan ketemu perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita berdua. Kok jadi nggak kelar-kelar ya, karena kan di awal maunya kan ya damai, sama-sama damai. Dia mau kasih waktu 12 hari, ternyata jadi hampir 20 hari ya nggak selesai gitu. Jadi ya apa ya, saya juga bingung maunya apa dia. Ini kan sama-sama saling melapor. Kalau misalnya mungkin dari sisi kasihan juga, mungkin klien kami kalau misalnya mungkin dia bisa meluapkan seperti itu juga, dia juga merasa dilaporkan juga kan, saling melapor. Kalau kami intinya kalau belum ada permintaan dari klien kami untuk melakukan mediasi ataupun perdamaian, kami juga belum berani memberikan informasi seperti apa, karena memang mungkin dari sana menyampaikan ingin melakukan mediasi, tapi mungkin dari klien kami belum meminta kepada kami gitu loh. Kita lihat nanti ke depannya. Tapi untuk sementara
kasus sudah berlanjut. Kecewa tapi nggak kaget karena sejauh aku berumah tangga sama Firda memang dia agak susah kalau untuk ambil keputusan. Cuman saya yakin netizen dan orang-orang terutama ibu-ibu seluruh Indonesia juga pasti paham bahwa apa yang kita lakukan itu adalah untuk mempertanyakan kebenaran apakah pasangan kita ini benar melakukan selingkuhan itu. Kemudian kita melakukan itu juga apa ya, mau seperti apa lagi, karena beliau itu kan kepala keluarga, tulang punggung. Saat itu aku belum ada penghasilan, aku masih pakai cadar, ibu rumah tangga. Aku harus pikirin bayar tagihan yang berjalan, sedangkan dia pergi, bukan duduk bareng untuk klarifikasi, tapi dia malah pergi ngilang. Dan aku tanya ke orang-orang circle-nya dia, melindungi semuanya nutupin keberadaan dia. Aku nggak nyangka gitu orang-orang yang aku kenal dekat selama ini, yang percaya sama ini, aku harap bisa untuk menengahi kita, kok malah menutupi. Bukankah itu bagian dari persekongkolan terhadap tindak kejahatan? Maka menanyakan bapaknya di mana, masih belum cukup juga, masih harus memenjarakan ibunya. Ya itu juga makanya saya bingung, kemarin kan belum ketemu perwakilan dari masing-masing keluarga besar kita berdua. Kok jadi nggak kelar-kelar ya, karena kan di awal maunya kan ya damai, sama-sama damai, dan mau kasih waktu 12 hari, ternyata jadi hampir 20 hari ya nggak selesai gitu. Itu saya nggak tahu ketemunya kapan dan tidak ada informasi ke kami. Yang pasti pertemuan itu tidak sepengetahuan kami tahunya setelah terjadinya pertemuan itu. Setelah kami meeting kedua, klien kami menyampaikan bahwa kasus ini tetap dilanjut karena sudah dari proses penyelidikan, sekarang sudah naik penyidikan, tinggal nanti mungkin perkembangannya kami akan menanyakan ke pihak penyidik. Itu yang kami nggak tahu karena kan juga di fotonya tidak ada sama sekali foto kita ya. Kita juga nggak tahu dalam proses pertemuan itu tidak melibatkan kami. Kalau komunikasi mungkin dari Mas Kris ya yang melakukan sidang untuk proses cerainya ya. Kalau kami kan lebih fokus ke laporan yang Undang-Undang ITE. Nah, tadi per hari ini saya sudah tanyakan kepada klien kami, intinya kasus tetap dilanjutkan sampai ke proses hukum ke pengadilan. Laporan kita yang Undang-Undang ITE sudah naik ke penyidikan dan kemarin semua saksi dan beberapa juga saksi ahli sudah diperiksa untuk Memang akhir-akhir ini tuh Gewa tuh sering menanyakan ayahnya, sering mengucapkan kangen sama ayah gitu. Udah mulai nanya-nanya ayah di mana gitu. Tapi Gewa sendiri pun tahu jawabannya bahwa memang ayah, kayak misalkan contoh, Mami, adik kangen sama ayah lagi apa ya gitu. Misalkan, ayah lagi di mana sih Mami gitu. Terus aku jawab lagi, kan Ade udah tahu. Oh iya ya Mami, ayah kan lagi di rumahnya tuh. Emang Gewa itu 2 kali absen di rumah sakit. Pertama di akhir tahun, Gewa sedang rawat jalan, jadi seminggu sekali bolak-balik rumah sakit untuk berobat jalan. Tapi alhamdulillah semakin kesini Gewa membaik gitu. Sekarang udah mulai aktivitas, udah pergi sekolah, so ya gitu. Untungnya aku orangnya nggak panikan. Jadi ketika tahu Gewa, jadi awalnya itu Gewa panas kan. Memang di keluarga aku tuh kalau misalkan 37 derajat itu belum masuk ke panas gitu, masih sumeng aja gitu. Nah di keluarga aku tuh udah misalkan masuk 38 itu anget gitu. Jadi memang Gewa itu mencapai 42 derajat Celcius gitu ya panasnya. So ya 3 hari ditunggu, setelah 3 hari kok nggak turun-turun, ternyata ya udah
aku langsung bawa Gewa ke rumah sakit gitu. Jadi kalau untuk panik, ya alhamdulillah aku bukan tipe ibu yang panikan gitu kalau misalkan untuk anak. Untuk investor kami ini agak unik nih pada anak. Dia bisa tidak bergejala atau asimptomatis ataupun dia bergejala. Nah, yang bergejalanya pun bisa terbagi dua lagi. Bergejala secara spesifik seperti mual, muntah, demam, sering anyang-anyangan atau polusi uri, terus udah gitu dia nyeri berkemih ya. Bisa. Nah, tapi bisa juga asimptomatis. Pada anak-anak yang malas makan, terus udah gitu berat badan kok udah makan banyak tapi cenderung turun. Pada saat anak dicurigai infektoran kemih, yang paling gampang dilakukan adalah pemeriksaan urinalisa rutin. Itu paling gampang. Tapi itu untuk memperkirakan ya. Pastinya mungkin di titik kemarin aku ngerasa ngedown karena lebih ke akunya, aku dimana butuh support. Kalau misalkan keluarga ya udahlah gitu, memang keluarga selalu support. Tapi kan sebagai ibu, sebagai istri butuh gitu loh pendamping yang bisa aku berbagi gitu loh, sharing gitu, berbagi berbagi rasa yang berbagi rasa yang aku lewati gitu ngelihat Gewa sakit. Jadi kan nggak beda ya kalau misalkan cerita ke keluarga dan cerita ke pasangan, itu beda gitu. Tapi ya mau gimana lagi, dijalani. Yang bikin aku kuat adalah Gewa, apalagi Gewa tuh anaknya kritis banget ya. Ketika melihat ibunya nangis, misalnya ada Gewa, selalu Gewa yang menambahkan aku gitu. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.